Datang ke sungai, balik ke sungai. Disutradarai oleh Osman Ali, film horor religi Malaysia ini berkisah tentang bahaya sihir pemisah yang diawali dari rasa iri dengki. Hanya karena rumah tangga temannya lebih bahagia, rasa cemburu yang menyelimuti hati membuatnya nekat berbuat syirik. Tragedi mengerikan yang silih berganti dijadikan sebagai senjata untuk mencelakai pasangan suami istri baru itu. Ternyata ada motif lain yang memaksanya berbuat keji hingga tak takut dilaknat Tuhan. Dan berikut ceritanya. Malam itu, Aryani terhenyak mendengar suara eraman mengerikan yang terdengar berasal dari arah dapurnya. Wanita yang gemar sholat malam dan membaca Al-Quran itu berlari mencari keberadaan suaminya Mursyid yang menghilang dari atas ranjang. Sesampainya di dapur, Aryani melihat dengan kedua bola matanya sendiri di mana sang belahan jiwa tengah sibuk menyantap hewan mentah-mentah hingga tubuhnya bersimbah darah. Aryani menangis melihat kejadian mengerikan itu sementara Mursyid terus mengeram seperti harimau kelaparan. Seiring azan subuh berkumandang, seorang tak dikenal sibuk mencetak ribuan foto pasangan suami istri yang diposting di dalam akun media sosial mereka. Kebahagiaan pasutri itu terpancar dari senyuman mereka di setiap postingnya. Semua hal indah yang dipamerkan ternyata menimbulkan rasa iri bagi mereka yang tidak siap mental. Sosok misterius itu sengaja mengirimkan penderitaan bagi pasangan yang sedang mabuk cinta dan berbahagia. Ia segera pergi menemui bomoh langganan dan mengirim sihir pemisah paling ampuh yang tidak pernah gagal. Dukun sihir hitam yang keji turut membantu sembari membanggakan diri. Ia berkata hanya dirinya lah yang bisa mengentaskan semua permasalahan manusia. Sambil mengucapkan mantra, bomoh itu menerima foto pasutri yang hendak diruntuhkan kebahagiaannya. Naas, foto itu tak lain adalah foto pernikahan Aryani dengan Mursyid. Sontak, kelompok jin dan demit kiriman menyerbu rumah mangsa mereka sambil bersembunyi di bawah rumah panggung dan film pun dimulai. Pagi itu, kondisi pasar sudah ramai pengunjung yang berkerumun melihat demonstrasi pengobatan sihir dan anti kerasukan setan. Sang penjual obat tradisional yang diklaim bisa mengobati orang kesurupan itu sengaja menarik perhatian untuk menggugah minat para pembeli. Ia bercerita tentang 10 permintaan setan pada Allah untuk menyesatkan Bani Adam. Permintaan setan yang ke-10 adalah kemampuan untuk mengalir ke dalam tubuh manusia. Ia menunjukkan khasiat dari barang dagangannya yang diberi nama minyak Al-Jabar untuk mengurung setan yang merasuki manusia. Setelah berbicara panjang lebar, penjual minyak itu menunjukkan bagaimana cara menggunakan minyak untuk mengobati rekannya yang tengah kerasukan. Minyak itu diusapkan ke kedua telapak tangan dan dibasuh ke wajah penderita sambil membaca sholawat. Langkah itu diulang berkali-kali hingga penderita kerasukan tersadar dan sembuh dari penyakitnya. Setelah memperagakan cara mengobati kesurupan, penjual minyak membagikan kartu nama pada para pengunjung. Ia berkata jika minyak Al-Jabar dijual dengan harga Rp10 atau Rp33.000 satu botolnya. Mursyid dan Aryani yang kebetulan lewat turut mendapat kartu nama si penjual minyak dan bergegas pergi setelah demonstrasi usai. Sesampainya di rumah, pasangan suami istri bahagia itu duduk bersantai sambil bermain dengan kucing peliharaan mereka yang bernama Miki. Setelah rehat sejenak, Aryani dan Mursyid mengunjungi teman lama mereka Mila dan Arsyad yang sudah duluan menikah. Mereka mengutarakan niat untuk pergi berbulan madu sejenak di perantauan. Mila sampai menggoda temannya Yani yang tampak semakin bahagia setelah dinikahi Mursyid. Yani menggoda Mila yang dulu pernah mengirim surat cinta untuk suaminya Mursyid. Mila tersipu malu dan berkata jika saat SMA dulu ia pernah merasakan cinta monyet dan ngefans berat dengan Mursyid. Ia berdalih banyak teman wanita lain yang mengirim surat cinta pada Mursyid, tak hanya dirinya seorang. Setelah menuangkan teh panas untuk tamunya, Mila menyodorkan cangkir itu untuk Yani. Air teh yang panas membuat jari Yani tersengat dan merintih kesakitan. Mursyid dengan sigap memberi perhatian maksimal untuk istri terkasihnya hingga membuat Mila dan Arsyad terkesima melihat romantisme pasutri baru itu. Yani bergegas ke toilet untuk kencing, namun saat hendak kembali ke ruang tamu, ia melihat pintu loteng rumah Mila tertutup dengan sendirinya. Pintu itu seolah menyembunyikan kamar yang berwarna merah menyala. Penasaran dengan isinya, Yani mengendap perlahan untuk memeriksa loteng itu.
Mila menepuk pundak Yani dari belakang. Ia berkata jika di lantai atas hanya ada gudang yang digunakan untuk menyimpan barang benda tak terpakai. Yani menceritakan pintu loteng yang menutup sendiri. Mila pun berdalih jika tikus banyak berlarian di loteng rumahnya hingga membuat pintu membuka dan menutup dengan sendirinya. Tampaknya hal itu sudah lumrah terjadi di rumah Mila, apalagi kunci pintu loteng sudah lama hilang. Mila kembali memberikan selamat atas pernikahan sahabatnya itu dengan mursyid kakak kelas pujaannya dulu. Meski Mila lebih dulu menikah, ia selalu memberi dukungan pada Yani dan memantapkan diri untuk menikahi sang idaman hati. Yani turut merasa bersyukur karena pada akhirnya ada pria yang mau menerima kekurangannya meski tak bisa punya momongan. Kebahagiaan itu berganti tangis saat Yani merindukan ibunya yang telah tiada. Ia selalu menyalahkan dirinya sendiri yang tak bisa menjaga ibu dengan baik hingga di akhir ajalnya. Mila pun berkata jika semua itu takdir yang digariskan Allah. Hari berikutnya, Mursyid dan Aryani berbulan madu di tempat wisata Gopeng Resort Eco Green. Aryani tak lupa update postingan di akun sosial medianya dan menjalani masa bahagia dengan suami. Foto mereka berdua pun mendapat banyak sorotan karena selalu menampilkan sisi bahagianya saja. Ia menulis caption betapa bahagianya bisa berbulan madu bersama suami untuk kesekian kali. Sebuah komentar dari akun Fatia mengaku terganggu dengan postingan flexing yang terlalu memamerkan kebahagiaan diri sendiri. Aryani langsung membalas komentar itu dan berkata jika tidak suka dengan postingannya, ia melarang orang itu untuk mengikuti akun Instagramnya lagi. Meski sangat kesal membaca komen negatif itu, Yani masih bisa memberikan nasihat agar tidak merasa iri dengki dengan kebahagiaan yang dibagikan orang lain. Petang harinya, Aryani dan Mursyid kembali bermesraan di atas sungai sambil merayu satu sama lain. Di tempat lain, Raffi rekan kerja Aryani masih sangat galau dan tak menerima pernikahan sang pujaan hati. Ia memotong semua foto postingan baru Aryani dan menempelkan di dinding kamar hingga penuh dengan wajah sang dambaan hati. Sementara itu, Bomoh yang ditugaskan untuk mengirim sihir pemisah memulai ritualnya setiap malam untuk memanggil jin Dasim yang bertugas mencerai-beraikan pasangan suami istri. Dengan berbekal foto, paku, dan kain pembungkus, ia membakar kain itu di atas asap kemenyan sembari terus membangkitkan jin Dasim untuk memarakkan api dalam rumah tangga Aryani dan Mursyid. Seketika itu, sembari terus membaca mantra, Bomoh itu berusaha menguasai jin Dasim yang rakus dan juga keji. Ia memberi persembahan seteguk darah agar jin itu mematuhi perintahnya. Secara serta-merta, kesepakatan antara Bomoh dan jin pun terjadi seiring sesajen itu disantap dengan lahapnya. Malam itu juga, Aryani mulai merasakan cemas dan gelisah tanpa tahu penyebabnya. Ia berkeringat hebat dan merasa kepanasan meski jendela terbuka lebar. Angin yang berhembus kencang sampai mengibaskan tirai jendela itu. Aryani bergegas menutup jendela rapat-rapat dan kembali tidur di samping suaminya. Suara angin kencang yang menerpa membuat Aryani ketakutan dan menyelimuti kepalanya. Saat pagi menjelang, Aryani kembali memposting foto honeymoonnya bersama Mursyid. Seketika itu, sosok jin Dasim sudah menemukan keberadaan mereka berdua bersiap untuk membawakan petaka. Aryani sibuk melihat hasil selfie-nya dengan Mursyid, namun ternyata sosok jin Dasim itu tertangkap kamera berdiri di belakangnya dengan tatapan penuh dendam. Aryani yang ketakutan memeriksa ke ujung jalan namun tak ada siapapun di sana. Ia mengajak suaminya untuk segera pergi dan kembali ke kota untuk bekerja seperti sedia kala. Pagi itu, Aryani bertemu dengan Raffi yang merupakan teman sekantornya di tempat kerja. Raffi memberikan hadiah atas pernikahan Aryani dan Mursyid serta berkata jika ia turut berbahagia. Tak berhenti di situ, Raffi mengajak Aryani untuk makan siang bersama dengan nada yang agak memaksa. Mendengar percakapan itu, Helmi memberikan nasihat jika kini Aryani sudah menikah dan bukan tempatnya bagi Raffi untuk menggoda wanita bersuami. Raffi melenggang pergi sembari menunggu Helmi melintas di depannya. Raffi langsung menegur Helmi untuk tidak ikut campur dalam urusannya. Helmi tetap bersikeras jika perbuatannya itu tidak salah, apalagi semua orang di kantor tahu bahwa Raffi memendam rasa cinta pada Yani. Ia menyarankan agar Raffi mendekati gadis lain yang masih single seperti Nadia yang kebetulan melintas. Raffi pun emosi hingga perkelahian hampir terjadi. Untungnya Nadia segera memisahkan mereka berdua dan kondisi kembali kondusif. Sesampainya di rumah, Aryani memeriksa kembali foto penampakan jin di tempat wisata.
Ternyata sosok penampakan jin itu telah hilang dari foto ponselnya. Aryani kembali eksis dan membuat video di IG Story mengutarakan niatnya untuk potong rambut sendiri. Teriakan Aryani sampai membuat Mursyid terkejut dan berlari masuk kamar. Yani berkata ada seseorang yang menyentuh kakinya dari kolong tempat tidur. Ia meminta suaminya untuk mengambil ponsel di sana. Ternyata tangan Mursyid seolah tertarik ke dalam hingga kesulitan untuk keluar dari kolong ranjang. Ia tertawa melihat kelakuan istrinya sembari mengatakan jika tak ada siapapun di bawah sana. Mursyid mengajak Yani untuk makan malam berdua sembari menenangkan hati istrinya yang gundah gulana. Sesaat setelah mereka pergi, Jin Dasim sang pengganggu keharmonisan keluarga itu mencuat dari kolong kasur dan menggeliat menunggu mangsa. Hari berikutnya, sepulang kerja, Mursyid melihat sekelebat bayangan yang melintas di dalam rumah. Ia menemukan kotak hadiah berupa kalung mutiara dari rekan kerja istrinya yang bernama Raffi. Di dalam kotak hadiah itu terselip kartu ucapan yang ditempel foto Raffi bersama Aryani. Suara arangan sosok mengerikan membuat Mursyid berjalan menghampirinya. Tiba-tiba Jin Dasim merasuki tubuh Mursyid dan menanamkan amarah kecemburuan yang besar di hatinya. Dengan hati yang membara penuh murka, Mursyid menghampiri Aryani di dapur sembari menunjukkan kotak hadiah itu. Aryani menjelaskan jika kotak itu dari rekan kerjanya yang bernama Raffi. Mursyid bertanya mengapa istrinya menyembunyikan hadiah itu dan tak terbuka dengan dirinya tentang teman kerja pria bernama Raffi. Hanya karena hal kecil, Mursyid marah besar hingga menitikkan air mata sambil merebut gunting dari tangan istrinya. Aryani yang ketakutan hanya bisa terdiam memikirkan perubahan mendadak pada watak sang suami. Malamnya, Aryani membuat minuman hangat untuk Mursyid sambil memberikan rayuan tipis-tipis. Tampaknya Mursyid masih marah dengan kejadian siang tadi dan mengacuhkan Aryani yang meminta manja. Mursyid menatap ke wajah istrinya yang berubah menjadi pucat pasi seperti tak bergairah. Tak hanya itu, Mursyid mulai merasakan bau busuk yang sangat menyengat hingga mual muntah meninggalkan istrinya. Bau pesuruh Raffi semakin dekat dengan tugas akhirnya untuk menceraikan pernikahan Mursyid dan Aryani. Kali ini ia memanggil setan yang berasal dari sungai dan bukit untuk membantu Jin Dasim melancarkan aksi berbahaya. Mursyid terbangun karena merasa kepanasan dan menurunkan suhu ruangan di kamarnya. Tak betah dengan rasa panas di atas ranjang, Mursyid melangkah pergi meninggalkan sang istri yang keheranan melihat tingkah suaminya. Mursyid terkesiap melihat wajah Aryani yang tampak seperti babak belur dihajar massa. Ia pun bertanya mengapa wajah istrinya yang rupawan berubah menjadi buruk rupa. Aryani ikut bingung dengan perkataan suaminya itu karena wajahnya sama sekali tak berubah. Aryani mulai berpikir jika Mursyid berselingkuh dengan Raisa yang baru saja memberi pesan di ponsel suaminya. Mursyid justru marah karena Aryani membuka pesan di HP-nya tanpa permisi. Ia menjelaskan jika Raisa hanya rekan kerja dan melenggang pergi keluar dari kamar. Hari berikutnya, Mila dan Arsyad berkunjung ke rumah Mursyid untuk mendengar cerita kejadian aneh yang menimpa mereka berdua. Arsyad berpikir jika ada orang yang mengirim sihir pada rumah tangga kawannya itu hingga terjadi hal yang mengundang pertikaian. Mila justru menasihati suaminya untuk tidak asal tuduh karena belum tentu penyebabnya dari sihir. Aryani bercerita jika di akun Instagramnya ada orang yang memberi komentar negatif hingga membuatnya marah. Mursyid kembali memarahi istrinya yang terlalu eksis di sosmed hingga semua hal diposting secara berlebihan. Nada suara Aryani langsung meninggi karena merasa dipojokkan oleh sang suami. Mila sampai kebingungan bagaimana cara melerai pertikaian rumah tangga sahabatnya sendiri. Aryani menangis menerima bentakan suami di depan teman-temannya. Mila mencoba menenangkan Yani yang bersedih dan menyarankan Mursyid untuk mencari penyebab masalah dalam rumah tangga mereka secara baik-baik. Mila menasihati Aryani untuk mendekatkan diri pada Allah dan memperbanyak ibadah baik di siang maupun malam hari. Setelah mendengar nasihat itu dari sahabat tercinta, Aryani menjalankan ibadah sholat tahajud sembari menunggu suaminya pulang. Di pagi buta, Mursyid baru saja tiba dan langsung menyambut kucingnya si Miki yang manis. Aryani melanjutkan ibadahnya dengan membaca ayat suci Al-Quran. Seketika, sosok jin muncul tepat di belakang Yani dengan mengenakan mukena berwarna merah. Sosok mengerikan itu merangkak perlahan mendekatinya. Yani berusaha menguatkan hati dan tetap melanjutkan bacaannya. Iblis yang duduk di belakang Yani mulai menunjukkan taringnya dan mengerang seperti harimau.
Yani sangat ketakutan mendengar suara itu hingga menghentikan bacaannya untuk memeriksa ke belakang. Sosok itu telah menghilang dari balik punggung Yani, namun ternyata muncul dari sisi yang berbeda. Aryani berlari keluar dari kamar, namun iblis itu menarik mukenanya. Di waktu yang sama, Mursyid asik bermain dengan Miki di depan rumah. Aryani yang ketakutan berteriak memanggil suaminya, namun suara teriakan itu membuat Mursyid murka dan naik darah. Jin Dasim berlari ke arah Mursyid dan langsung merasukinya. Pria yang kerasukan itu melangkah pergi sementara Aryani masih bergulat dengan rasa takutnya sendiri. Setelah berhasil membuka pintu kamar yang terkunci dari luar, Aryani berlari mencari keberadaan Mursyid yang entah berada di mana. Ternyata Mursyid tengah menyantap kucing peliharaannya sendiri. Aryani sampai berteriak histeris melihat kejadian itu dan menodongkan Al-Quran ke arah suaminya. Mursyid langsung jatuh pingsan dengan mulut bersimbah darah. Pria itu kejang parah hingga membuat Aryani makin panik melihatnya. Tak berselang lama, Mursyid kembali tersadar dengan penuh tanya apa yang baru saja terjadi pada dirinya. Saat pagi menjelang, Mursyid mengubur sisa jasad Miki setelah dimakan semalaman. Aryani sangat bersedih melihat kucingnya mati dan bergegas masuk ke dalam rumah. Saat mencuci tangan, Mursyid melihat ada bungkusan coklat di bawah pot tanaman depan rumah. Bungkusan coklat itu bertuliskan macam-macam mantra dan berisi foto pernikahannya dengan Aryani yang dicoret tinta merah. Mursyid langsung menemui Bima, si penjual minyak Al-Jabar penyembuhan kerasukan dan pengusir jin jahat. Melihat ada klien potensial, Bima menunjukkan gelagat seperti mengusir iblis dari sekeliling Mursyid. Ia berkata ada jin jahat yang mengikuti Mursyid dan hendak berniat jahat pada keluarganya. Mursyid langsung menunjukkan buhul sihir yang tersimpan di pot tanaman depan rumah. Bau menyengat menyeruak tajam saat Mursyid membuka buhul yang berisi foto dan paku itu. Ia meminta Bima untuk datang ke rumahnya dan membersihkan sihir yang dikirim pada dirinya. Malam itu juga Bima melakukan ritual pengusiran setan di rumah Mursyid. Nadia dan Helmi turut menemani datang ke sana. Dengan selembar kain kuning dan kemenyan, Bima berhasil mengundang makhluk jahat itu untuk muncul di hadapannya. Ia meminta minyak Al-Jabar pada Cakra, sang asisten, untuk mengusir jin jahat itu. Tak hanya satu, namun jin penghuni rumah Mursyid muncul 2 ekor dan menggeliat di lantai menghampiri Bima. Dengan tangan gemetar, pria yang mengaku sebagai orang pintar itu memercikkan minyak Al-Jabar sambil membaca basmalah. Bima berkata jika jin itu dikirim seseorang untuk memisahkan Mursyid dan istrinya. Orang itu adalah orang yang mengenal baik mereka berdua dan memiliki hubungan cukup dekat. Helmi langsung berbisik jika orang itu pasti Raffi. Bima kembali melakukan ritual, namun jin itu lari ke atas. Mereka pun naik ke lantai 2 dan masuk ke kamar Mursyid. Seketika itu pintu kamar tertutup dan terkunci dengan sendirinya. Bima dan Cakra sampai ketakutan, namun mereka tak bisa kabur begitu saja. Cakra tampaknya ketakutan menunjuk ke sudut kamar sembari berkata jika ada setan di sana. Bima turut ketakutan saat melihat penampakan itu hingga penyakit gagapnya kumat lagi. Cabut, keluar! Jin jahat itu mengancam Bima agar tidak mengacau dan ikut campur. Tak berselang lama, jin itu menghilang di dalam asap tebal. Cakra kembali tersadar dan menyeret Bima untuk segera keluar dari kamar yang sangat panas. Bima berbohong pada Mursyid jika dirinya sudah berhasil mengusir jin jahat itu. Mereka berdua langsung lari kabur dari rumah itu dan meminta bayaran sejumlah uang. Saat melewati pintu, Cakra melihat penampakan hantu bongkok yang berwarna hitam legam menghampirinya. Ia meyakini hantu yang mengganggu Mursyid ada banyak dan tak hanya satu iblis. Pagi harinya, Helmi membawa Mursyid untuk mendobrak pintu ke kamar Raffi. Mereka memergoki kamar itu penuh dengan foto Aryani. Raffi yang baru pulang dan hendak masuk ke dalam kamar langsung diajar habis-habisan dan dituduh sebagai pengirim sihir ilmu hitam. Raffi hanya meringkuk sambil memohon ampun karena selama ini dirinya tak pernah berniat jahat atau melukai siapapun. Malamnya, Aryani kembali menangisi kondisi rumah tangganya yang di ujung tombak perpisahan. Setelah dihajar Mursyid, Raffi kembali pulang ke rumah orang tuanya dengan luka patah tulang di tangannya. Meski dirinya sangat terobsesi dengan kecantikan Aryani, Raffi tak pernah berniat menyakiti siapapun, bahkan merusak rumah tangganya. Ayah Raffi menasihati putranya untuk meminta maaf pada Mursyid dan Aryani karena kesalahan sekecil apapun harus tetap dipertanggungjawabkan. Aryani menelpon Mila mengabarkan jika rumah tangganya kini sudah membaik setelah Mursyid menyerang Raffi di kosannya.
Tak berselang lama, Mursyid pulang ke rumah dan langsung disambut istrinya. Bau busuk kini menyeruak dari tubuh Mursyid hingga membuat Aryani mual menciumnya. Wajah Mursyid pun tampak buruk rupa di mata Aryani, sama seperti yang dialami Mursyid sebelumnya. Aryani pun marah dan melarang suaminya masuk rumah. Mursyid mendengar suara aneh di ujung lorong rumah yang ternyata ia menyadari jika jin jahat itu kembali datang ke rumah untuk merusak pernikahannya lagi. Di malam yang sangat larut, Mursyid tiba-tiba saja membawa kapak untuk menyerang Aryani yang masih terlelap tidur. Saat membuka mata, wanita itu sangat terkejut dan berteriak ketakutan. Ia berlari keluar kamar dan melawan suaminya sendiri. Sosok jin jahat yang mengganggu itu mengejar Aryani dengan kapak di tangannya hingga melangkah keluar rumah. Untungnya Mila dan Arsyad datang tepat waktu dan menyelamatkan Aryani. Arsyad mengumandangkan azan tepat di depan Mursyid hingga pria itu tak sadarkan diri. Mursyid tak mengerti mengapa jin jahat itu datang lagi, padahal ia sudah memperingatkan Raffi untuk tidak mengganggu keluarganya lagi. Mila berkata jika Raffi makin sakit hati setelah dipukuli oleh Mursyid dan mengirim sihir yang lebih kuat dari sebelumnya. Lelah dengan semua cobaan, Mursyid mulai berpikir untuk cerai dengan Aryani agar istrinya itu tidak menangis dan bersedih lagi. Mila menyarankan Aryani dan Mursyid untuk datang ke Bomoh untuk meminta pertolongan darinya. Ia pun menemani mereka memeriksakan diri ke dukun sakti, di mana dukun itu melakukan ritual untuk membawa pulang jin yang dikirimkannya sendiri. Tiba-tiba tubuh Aryani mulai menggigil dan berteriak kesakitan. Bomoh itu mengobati Aryani hingga rasa sakit di tubuh wanita malang itu membuatnya pingsan. Setelah serangan terakhir, Bomoh berkata pada Mila jika ritual telah usai. Anehnya, Bomoh dan Mila menunjukkan gelagat aneh seolah mereka sudah sering bertemu sebelumnya. Aryani menginap di rumah Mila selama beberapa hari hingga merasa baikan lagi. Mila selalu menawarkan bantuan jika Aryani membutuhkannya. Mursyid menelpon dari kota mengungkapkan rasa rindunya pada istri tercinta. Ia bersikeras untuk menjemput Aryani yang tinggal di kampung halaman Mila untuk sementara waktu. Sesampainya di rumah Mila, ayah Raffi sudah duduk di sana. Ia meminta maaf atas kejahatan Raffi selama ini pada Aryani. Namun ayah berkata jika anaknya tidak melakukan sihir apalagi mengirim teluh agar rumah tangga Mursyid tercerai-berai. Ia berjanji anaknya akan membuang semua foto Aryani dan tidak mengulang kesalahannya lagi. Sebelum pergi, ayah Raffi memberikan nasihat agar Mursyid lebih waspada. Ia menuturkan bahwa dalam daging terkadang ditemukan duri, yang artinya orang yang terlihat baik belum tentu tidak bisa berbuat jahat. Ia memberikan nomor telepon pada Mursyid jika ada hal penting yang diperlukan. Mila tanpa memperhatikan dari balik jendela seolah ia tahu akan adanya pengganggu. Di malam yang telah larut, Mila mengenakan gaun merah mengintip keluar jendela dan pergi meninggalkan suaminya. Raffi menghapus semua foto Aryani di ponselnya hingga terdengar suara auman macan. Tiba-tiba jin jahat itu kini merasuki tubuh Raffi yang malang hingga terlipat dan dikuasai dengan mudah. Mursyid yang baru selesai sholat berjamaah dengan Aryani mendengar suara monster mengerikan yang berasal dari luar rumah. Ia bergegas menelpon ayah Raffi untuk meminta bantuan dan membangunkan Arsyad. Saat itu, Mila tak ada di kamar dan membuat Arsyad bertanya-tanya di mana keberadaan istrinya itu. Mereka naik ke loteng dan mengetuk pintu. Naasnya, loteng terkunci dari dalam hingga Mursyid dan Arsyad terpaksa mendobraknya. Ternyata di loteng itu Mila melakukan praktek ilmu hitam lengkap dengan foto Mursyid dan Aryani. Jin Dasim pun muncul di hadapan mereka dan berkata jika ia ditugaskan oleh Mila untuk merusak rumah tangga Mursyid. Mereka lari kalang kabut meninggalkan rumah, namun jin itu merasuki Mursyid. Tak berselang lama, ayah Raffi datang dan meruqyah Mursyid dengan bacaan Anas. Setelah tersadar, Aryani langsung memeluk erat tubuh suaminya yang masih kesakitan. Di tempat lain, Mila menemui Bomoh dan melakukan penyerangan untuk kesekian kali. Selama ini, Mila tak pernah terima jika Mursyid menikahi Aryani, sahabatnya sendiri. Ia tak menyangka jika Aryani tega merebut sang kekasih hati meski dirinya kini telah menikah dengan Arsyad. Dengan berbekal iri dengki, Mila mulai mempraktekkan ilmu hitam dan menanam bul di pot tanaman rumah Mursyid. Seketika itu, jin Dasim yang merasuki Raffi muncul di depan Bomoh dan menyerangnya dengan keji. Mila yang kerasukan pun duduk di kursi dukun itu sambil melenggak-lenggok tak tentu arah. Mursyid membawa semua orang untuk menyelamatkan Mila, namun saat itu Mila sudah dikuasai setan.
Arsyad bersama ayah Raffi melakukan ruqyah pada Mila dan Raffi secara bersamaan agar jin jahat itu meninggalkan tubuh mereka berdua. Setelah mereka tersadar, Aryani memeluk Mila dengan penuh kasih meski Mila sudah banyak berbuat jahat pada dirinya. Sementara itu, si Bomoh telah mati dengan tubuh bersimbah darah. Sekembalinya ke kota, Nadia dan Helmi menemani Aryani yang cuti selama beberapa hari. Tak berselang lama, Raffi datang menghampiri dan meminta maaf atas kesalahannya sendiri. Ia juga mengucapkan selamat tinggal karena hendak berhenti kerja untuk membantu ayahnya bekerja di desa. Mursyid pun mendoakan agar semua berjalan lancar. Helmi pun turut meminta maaf karena berprasangka buruk pada Raffi. Setelah berpamitan, Raffi pun melenggang pergi dan film pun berakhir. Dalam Al-Quran dijabarkan salah satu efek sihir adalah cerainya antara seorang suami dan istrinya. Satu contoh bentuk serangan ilmu gaib itu bernama sihir pemisah. Sihir itu tak hanya menargetkan pasangan suami istri sah saja, melainkan hubungan antara anak dan orang tua, saudara sekandung, bahkan antar persahabatan. Mereka yang mencari bantuan pada selain Allah, maka Allah akan membiarkan mereka mengatasi persoalan gaib itu tanpa turut ikut campur lagi. Agar terlindung dari gangguan sihir, sebaiknya tetap menjaga ibadah dan memperbanyak sunnah serta doa agar terhindar dari kekejaman ilmu gaib. Mukmin yang yakin dan berlindung hanya pada Allah akan mendapat pertolongan dan terhindar dari berbagai mara bahaya. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, 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 bermau itu ketara.